Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha, sehat ya? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang ketiga ya di semester 2, kelas 9 semester 2, pertemuan Al-Quran kita yang ketiga. Kita buka hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita akan membahas Quran surat Al-Mutaffifin ayat 31 sampai ayat 36. Lalu masih kita akan membahas nanti mengkaji tajwid dari surat Al-Mutaffifin ini ayat 31 dan 36-nya. Lalu kita akan bahas penulisan adawatul istifham. Mari kita mulai. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah satu, mampu membaca Quran surat Al-Mutaffifin ayat 31 sampai 36. Yang kedua, diharapkan kita mampu memahami tajwidnya nanti ya. Dari surat Al-Mutaffifin ayat 31 dan 36 ini. Lalu yang ketiganya, memahami penulisan adawatul istifham. Ini pemahaman mendalam tentang pemahaman kembali tentang adawatul istifham. Lalu mampu menuliskan ayat dan terjemahnya. Nanti diharapkan ya, kita semua mampu menuliskan ayat dan terjemah surat Al-Mutaffifin ayat 31 dan sampai 36. Lalu yang kelimanya, mampu memahami kandungan ayat surat Al-Mutaffifin ayat 31 sampai 36. Lalu mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuhnya, diharapkan kita nanti mampu menghafalkannya. Sudah bacaannya sudah baik, lalu mampu menghafalkannya. Oke, yuk kita mulai surat Al-Mutaffifin surat ke-83. Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Ayatnya ada 36 ayat. Hari ini pertemuan kita yang selesai ya surat Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan kalian sudah murojaah. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alan araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alan araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Wa idzan qalabu, di sini wa idzan qalabu dibaca dengan samar ya nak ya. Idzan qalabu, hukumnya masih ingat? Nun sukun ketemu dengan huruf qaf.
itu dibacanya ikhfa. Qalabu ilah, ini ada matobi'i bertemu dengan hamzah, tapi dia sudah ada dua kalimat di lain kalimat ya. Ini hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. Oke. Ahlihimun qalabu, ini nun sukun lagi ketemu dengan qaf sama ya, ikhfa. Fakihin, apa fakihin di sini ada matobi'i yang jatuh, matobi'i ini apa, di wakof dibacanya, maka hukum bacanya adalah mat arid li sukun. Wa idza panjangnya 2 harokat ya. Ini hukumnya adalah matobi'i. Ro'au ini dibacanya dengan lembut au ya, mat lain. Hum qalu, mim sukun ketemu dengan huruf qaf. Masih ingat? Iya benar, izhar safawi ya. Inna haulai, inna guna apa ini? Guna nun. Haulai ini ada hamzah, ada matobi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat, maka hukum bacanya apa? Ya, mat wajib muttasil. Ladallun, ini sama ya, mat arid sukun, ada waw sukun yang sesudahnya diakhiri dengan huruf hidup dan ada di waqaf, maka dia harus diberhentikan. Dibacanya ini adalah hukum bacaannya adalah hukum mat arid li sukun ya. Wa ma ursilu ada matobi'i lagi bertemu dengan hamzah, dia ada 2 kalimat ya, wa ma dan ursilu. Ini hukumnya adalah mat jaiz munfasil. Alaihim hafizin, alaihim lainnya ini dibaca dengan lembut. Apa ini hukum bacanya? Mat lain ya, him hafizin, alaihim hafizin. Ini kita bertemu lagi dengan mim sukun. Mim sukun ketemu dengan huruf ha, hukumnya ya mat izhar safawi. Mim sukun terbaca dengan jelas huruf mimnya, lalu bertemu dengan huruf ha ya. Hafizin, ini lagi kita bertemu dengan ya sukun dan sesudahnya ada huruf hidup dan dia ada di waqaf, maka dibacanya mat arid li sukun. Fal yauma ini alif lam apa, masih ingat nggak? Oh iya, ini alif lam qamariyah. Yauma, yaunya ini mat lain. Yaumal ladzina, ini yaumal ladzina, cirinya ada tasdid di sini, maka ini mat apa, alif lam syamsiyah. Dzina mat tabi'i. Mat tabi'i 2 harakat. Manu ketemu lagi mat tabi'i. Minal, alif lamnya terbaca dengan jelas, alif lam qamariyah. Kufari ada tasdid ya, kufari, lalu ada mat tabi'i dipanjangkan 2 ketukan ya. Yadhakun, ini huruf isti'la ya, maka dia ada di atas langit-langit. Yadhakun, ini juga kita bertemu lagi dengan ini apa, mat arid li sukun ya. Alal araiki, alal, alif lam terbaca dengan jelas, maka hukum bacanya adalah alif lam qamariyah. Araiki, ini ada matobi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat, maka hukum bacanya adalah mat wajib muttasil. Yang zurun ya, ciri-ciri mat arid sukun. Hal apa ini hal? Ini termasuk ada watul istifham ya, hal, pertanyaan tentang hal, hak dan lam ya, haknya disambung dan lam. Suwibal. Nah, di sini
Dibaca dengan jelas ya alif lamnya ya. Ini alif lam. Alif lam apa? Alif Maria. Lalu sedikit lagi. Ma ini huruf apa? Matobi. Kanu K-nya juga matobi ya. Nu matobi. Yaf'alun. Nah, ini sama mirip-mirip nih ya. Tadi masih satu jenis. Apa ini hukum bacaannya? Mat arid li sukun. Oke, demikianlah pembacaan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan bisa mengingat kembali hukum-hukum tajwid yang sudah kita bahas ya. Yuk kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya adalah kita bertemu dengan terjemah ya. Terjemah dan tafsir. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Padahal mereka sudah mengejek kaum muslimin di hadapan mereka langsung. Namun setelah kembali ke rumahnya masing-masing dan bertemu dengan keluarganya, mereka orang-orang kafir tidak bosan dan tetap saja mengejek kaum muslimin dengan cara menggunjingnya di belakang. Nih ya, keadaan orang-orang kafir. Lalu di firman Allah yang selanjutnya, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Orang mukmin dianggap orang-orang sesat. Padahal mereka yang sesat. Mereka berada di atas kesyirikan. Mereka menyembah selain pencipta alam semesta. Mereka menyembah nabi. Mereka menyembah wali. Mereka menyembah malaikat, sapi, dewa-dewa, atau menyembah patung. Sesungguhnya tidak ada yang menyembah pencipta alam semesta ini secara murni dan esa kecuali orang-orang Islam. Sebagaimana Rasulullah bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandinginya. Ya. Bahkan dalam ayat lain, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Yang sesuai dengan logika adalah Islam, Allah. Lalu kita lihat lagi di ayat ke-33-nya, wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Orang-orang kafir mereka tidak pernah diutus untuk mengurusi amalan-amalan orang soleh. Tetapi mereka tidak pernah luput dari mengomentari keadaan orang-orang soleh. Begitupun sesama kaum muslimin. Seharusnya masing-masing harus sibuk dengan urusannya sendiri ya. Jadi kita semakin yakin ketika kita beragama Islam, sesungguhnya tidak boleh membuat kita merasa minder atau merasa pesimis. Tapi kita sebagai orang Islam malah harus merasa bangga karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandinginya. Semoga kita semakin tambah yakin ya nak ya tentang Islam kita, dan semakin terus mengkaji Islam kita agar semakin yakin kita dengan agama Islam kita. Oke, selanjutnya kita bahas lagi. Selanjutnya adalah nih. Wah, ketutupan ya. Mereka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Di sini ya. Padahal mereka tidak mengetahui yang akan terjadi di akhirat kelak. Giliran orang-orang yang beriman yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Di dunia mereka mentertawakan orang-orang Islam, orang-orang beriman. Padahal mereka tidak tahu keadaan mereka nanti di akhirat akan sebaliknya yang terjadi.
Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat 35-nya. Dan araiki yang zurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Nih keadaan orang-orang beriman. Mereka akan duduk-duduk di atas dipan-dipan dan saling melepas pandangan, saling perhatikan. Lalu ayat 36-nya, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu menerima balasan? Ini tidak terlalu kelihatan ya. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Maka jawabannya adalah jelas bahwasanya orang-orang kafir akan diberi ganjaran terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini disebut dengan al-istifhamu takriri, pertanyaan untuk penetapan. Ya tadi ya, ini huruf halnya termasuk adawatul istifham. Istifham apa? Istifham takriri ya, yaitu pertanyaan untuk penetapan. Menetapkan apa? Bahwa orang-orang kafir akan menerima apa yang sudah mereka perbuat nanti. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah tetapkan kita istiqomah dalam agama kita sampai kita akhir nanti. Mudah-mudahan kita tetap mempercayai Islam dan yakin dengan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh soleha, kita jumpa lagi nih di adawatul istifham. Ya, ini gambarnya ada which, why not ya, tanda tanya. Di sini kita mempelajari kata tanya dalam bahasa Arab, yaitu hal apakah, kam, berapa, kaifa, bagaimana, limada, kenapa, mata, kapan, mada, apa, aina, di mana, man, siapa, aina ma, ya bisa kadang-kadang suka ada juga ada aina ma ya, atau aina. Oke, sudah paham tentang istifham ini? Oke, kita ketemu dengan tugas. Tugasnya kita kali ini adalah tuliskan ayat dan terjemah Quran surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin itu adalah surat yang ke-83. Ayatnya 31 sampai 36. Jangan lupa ya dituliskan ayat dan terjemahnya. Mudah-mudahan ini membantu kalian untuk menghafalkan. Setelah kalian menulis, paham juga terjemahnya, nanti kalian buat videonya. Oh ya, kalian pahami dulu, kerjakan halaman 34C ya, agar lebih memahami lagi tentang adawatul istifham. Sini jangan lupa penulisan adawatul istifham. Ada hal, kaifa yang tadi kita bahas ya. Lalu setelah dituliskan ayat dan terjemahnya, mudah-mudahan kalian sudah hafal, lalu kalian kirimkan video hafalanmu. Oke, demikian tugas kita hari ini dan materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerjakannya ya. Mudah-mudahan ibu tunggu ya tugas kalian. Semangat ya nak ya. Oke, selanjutnya ini ada doa yang ingin ibu berikan kepada kalian untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kita semakin menghadapi masa-masa sulit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita, tetap istiqomah di jalannya Allah dengan banyak-banyak membaca doa Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Semoga dengan doa ini, sebagaimana Nabi Yunus dikarantina dalam perut ikan paus, lalu Allah selamatkan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berzikir, istiqomah untuk berzikir, beristighfar melalui doa Nabi Yunus ini, memudahkan urusan kita. Oke anak soleh soleha, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.